Halo Sobat Misteri, selamat datang di Arta Misteri, tempat di mana logika seringkali tertinggal, dan kisah-kisah tak kasat mata mulai berbicara. Di sini, kita akan menyelami cerita-cerita nyata penuh teka-teki, kejadian janggal yang tak bisa dijelaskan, hingga penampakan yang terekam tanpa sengaja. Apakah semua itu kebetulan, atau pertanda dari sesuatu yang tak terlihat? Bersiaplah, karena perjalanan kita malam ini akan menembus batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Edwin Jenner. Adu santet penglaris warung nasi di Surabaya. Di pinggiran kota Surabaya, ada dua warung nasi yang selalu jadi langganan orang-orang sekitar. Warung pertama milik Bu Sari, letaknya di sebelah kanan jalan. Warung kedua milik Pak Gito, berdiri persis di seberangnya. Awalnya, suasana di sekitar dua warung ini damai-damai saja. Masing-masing punya pelanggan sendiri, kadang ramai, kadang sepi. Namanya juga rezeki sudah ada yang ngatur. Tapi entah kenapa, sekitar 3 bulan terakhir, warung Bu Sari mendadak sepi. Pelanggan yang dulu sering mampir tiba-tiba beralih ke warung Pak Gito. Padahal masakan Bu Sari terkenal enak, sambalnya mantap, dan harganya pun bersahabat. Bu Sari sempat berpikir mungkin karena masakannya kurang cocok atau pelayanan kurang ramah. Tapi setelah dia perhatikan, semua masih sama seperti dulu. Anehnya, warung Pak Gito yang makanannya biasa saja justru selalu penuh. Orang-orang seperti tertarik tanpa alasan jelas. Pernah suatu hari, Bu Sari coba makan di warung Pak Gito. Rasanya, ya, biasa. Bahkan ayam gorengnya agak hambar. Tapi anehnya, setelah makan di sana, Bu Sari malah pengen balik lagi dan lagi. Rasa di lidahnya seperti hilang, tapi di pikirannya terus terbayang pengen makan di warung itu. Bu Sari mulai curiga, apalagi belakangan ini dia sering nemu hal aneh di depan warungnya. Pagi-pagi, ada tanah liat basah ditaruh tepat di depan pintu. Kadang ada bunga kenanga yang sudah layu, dan yang paling bikin merinding, dia pernah nemu kepala burung pipit yang masih segar di pojokan warung. Bu Sari sempat buang itu semua, tapi keesokan harinya benda-benda aneh itu muncul lagi. Pak Joko, suaminya, awalnya gak terlalu peduli. Dia pikir itu cuma ulah iseng orang iseng. Tapi lama-lama, dia juga mulai merasakan kejanggalan. Beberapa piring di warung pecah sendiri tanpa disentuh. Bau amis kadang muncul tiba-tiba padahal warung dalam keadaan bersih. Malam-malam terdengar suara seperti orang tertawa kecil dari arah dapur, padahal waktu dicek tidak ada siapa-siapa. Bu Sari makin khawatir. Setiap dia masak, masakannya cepat basi, seperti ada yang mempercepat pembusukan. Bahkan waktu dia jual nasi uduk, yang biasanya tahan lama, pagi dimasak, siang sudah berubah rasa. Pelanggan mulai mengeluh. Beberapa bahkan sakit perut, padahal sebelumnya tidak pernah. Suatu malam, Bu Sari terbangun karena merasa ada yang mengawasinya. Dia mengintip dari balik jendela dan melihat bayangan hitam berdiri di ujung jalan. Diam tanpa gerak, menghadap ke arah warungnya. Bayangan itu berdiri cukup lama sebelum akhirnya perlahan menghilang begitu saja. Sejak saat itu, Bu Sari semakin yakin kalau ini bukan kejadian biasa. Dalam hati kecilnya, dia mencurigai Pak Gito. Soalnya, perubahan ramai di warung Pak Gito terjadi bersamaan dengan kesialan yang menimpa warungnya. Tapi setiap Bu Sari mau bicara soal ini ke Pak Joko, rasanya seperti ada yang menahan lidahnya. Badannya tiba-tiba lemas, pandangannya berkunang-kunang. Dan dia merasa seperti ada bisikan yang melarangnya membahas soal santet. Bu Sari mulai merasa takut. Tapi di sisi lain, dia juga penasaran dan ingin tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi. Dia sadar,
Mungkin dia sudah masuk ke dalam lingkaran persaingan yang gak sehat. Namun, yang bikin dia bertanya-tanya, kalau benar ini santet penglaris, kenapa harus menyerangnya sampai begini? Apa yang sebenarnya diinginkan Pak Gito? Dan kenapa rasanya Bu Sari seperti dikunci supaya tidak bisa berbuat apa-apa? Dalam diamnya, Bu Sari mulai merasa, apa ini saatnya dia minta bantuan orang pintar? Atau dia harus tetap diam dan menunggu keajaiban? Semakin hari, rasa takut itu berubah menjadi rasa penasaran yang perlahan membawanya ke dunia yang gak pernah dia bayangkan sebelumnya. Setelah beberapa hari diliputi rasa takut dan penasaran, akhirnya Bu Sari memberanikan diri cerita ke Bu Wati, tetangganya yang sudah lama tinggal di kampung itu. Bu Wati dikenal sebagai orang yang suka ikut pengajian, tapi diam-diam dia juga ngerti soal hal-hal gaib. Malam itu, Bu Sari curhat panjang lebar. Dia cerita tentang warungnya yang sepi, makanan yang cepat basi, suara-suara aneh di malam hari, sampai bayangan hitam yang dia lihat di ujung jalan. Bu Wati mendengarkan sambil mengangguk pelan. Matanya tampak serius. Setelah Bu Sari selesai cerita, Bu Wati bilang pelan, "Bu, kayaknya jenengan diganggu orang. Ini bukan kejadian biasa. Saya kenal orang yang bisa bantu. Namanya Mbah Karyo. Beliau ngerti soal ginian." Bu Sari awalnya ragu. Dia takut malah tambah salah langkah. Tapi makin hari, warungnya makin sepi. Beberapa pelanggan tetap udah gak pernah datang lagi. Mereka semua pindah ke warung Pak Gito. Bahkan ada yang bilang terang-terangan, "Maaf ya Bu Sari, aku kok sekarang makannya lebih enak di warung seberangnya." Kayak ketagihan. Padahal Bu Sari yakin rasanya biasa aja, bahkan mungkin kurang bumbu. Tapi kenapa orang-orang bilang lebih enak? Rasa penasaran itu akhirnya ngalahin rasa takut. Bu Sari ditemani Bu Wati pergi ke rumah Mbah Karyo yang letaknya di ujung kampung, agak masuk ke jalan kecil yang gelap. Rumahnya sederhana tapi terasa adem. Begitu masuk, Mbah Karyo langsung menatap Bu Sari dalam-dalam, seolah dia sudah tahu maksud kedatangan mereka. Bu Sari belum sempat cerita banyak, Mbah Karyo sudah ngomong, "Panjenengan ini kena santet penglaris, Bu. Ada yang ngirim, niatnya supaya warung jenengan hancur. Biar pelanggan pindah semua ke warung sebelah." Bu Sari kaget, matanya membesar, mulutnya gemetar. "Apa betul, Mbah? Saya curiga sama Pak Gito, tapi saya gak punya bukti." Mbah Karyo cuma senyum tipis. Kalau soal bukti, di dunia gaib itu susah dicari buktinya secara nyata. Tapi tanda-tandanya sudah jelas. Ada kiriman tanah liat, kepala burung, bunga kenanga, itu semua penguat santet penglaris. Orang yang ngirim pengen warung jenengan sepi, pelanggan pindah, dan usahanya dia yang rame. Bu Sari mulai gemetaran, badannya lemas, hampir mau nangis. "Terus saya harus gimana, Mbah? Saya gak mau kalah kayak gini." Mbah Karyo mengangguk pelan. "Kalau jenengan siap, saya bisa bantu. Tapi ini gak gampang. Biasanya orang yang pakai penglaris itu juga pasang penjaga. Artinya, kalau saya netralisir, nanti yang ngirim pasti tahu dan dia bakal kirim serangan yang lebih kuat." Bu Sari sempat diam, berpikir keras. Tapi rasa sakit hatinya sudah terlalu dalam. "Saya siap, Bah. Saya gak mau warung saya hancur begitu aja." Malam itu juga, Mbah Karyo melakukan ritual kecil untuk memasang pagar gaib di warung Bu Sari. Dia menanam 4 kembang telon di tiap sudut warung dan membaca mantra pelindung. Awalnya, Bu Sari merasa sedikit lega. Tapi sejak pagar itu dipasang, gangguan justru makin parah. Malam-malam terdengar suara orang menangis di atas atap, bau amis makin sering muncul, dan yang paling bikin ngeri, beberapa pelanggan Bu Sari tiba-tiba pingsan pas lagi makan, padahal mereka sehat-sehat sebelumnya. Bu Sari langsung lapor ke Mbah Karyo, "Mbah, saya rasa dia gak terima. Dia ngirim yang lebih besar lagi." Mbah Karyo menghela napas panjang. "Ini bukan santet biasa, Bu.
Ini adu kekuatan. Dia kirim utusan, makhluknya gak mau kalah. Panjenengan harus siap, ini baru permulaan. Dia ngajak perang. Sejak Mbah Karyo bilang ini baru permulaan, Bu Sari dan Pak Joko jadi makin waspada. Pak Joko yang tadinya gak percaya, sekarang udah mulai ikut merinding tiap ada kejadian aneh di warung. Malam itu, Pak Joko begadang sendirian di warung, sengaja mau ngawasi karena Bu Sari sering ngeluh kalau setiap lewat tengah malam, ada yang suka jalan mondar-mandir di sekitar warung. Sambil ngopi dan main HP, Pak Joko duduk di kursi pojok. Awalnya biasa aja, cuma suara jangkrik dan sesekali angin dingin lewat. Tapi sekitar jam 2 pagi, Pak Joko dengar langkah kaki. Awalnya pelan, lama-lama makin dekat. Dia pikir mungkin orang lewat atau warga yang pulang kerja malam. Tapi anehnya, langkah itu berhenti tepat di depan warung, gak ada suara lagi. Pas Pak Joko nengok, dia lihat sosok hitam tinggi, diam berdiri, mukanya gak kelihatan karena tertutup bayangan. Sosok itu berdiri sambil nunduk, gak bergerak, kayak patung. Pak Joko yang tadinya berani, tiba-tiba badannya kaku, bibirnya kering, dan detak jantungnya makin kencang. Dia coba berdiri, tapi kakinya lemas. Dalam hati dia baca doa yang dia ingat. Tapi sosok itu tetap berdiri, gak mundur, gak maju. Setelah beberapa detik, tiba-tiba sosok itu hilang begitu aja, seperti ditiup angin. Yang tertinggal cuma bekas jejak kaki ayam basah di lantai warung. Jejaknya aneh, basah dan berputar-putar di sekitar pintu. Pagi harinya, Pak Joko langsung cerita ke Bu Sari. Wajah Bu Sari pucat. Dia yakin yang dilihat Pak Joko itu bukan orang. Mbah Karyo yang mereka temui lagi bilang, itu utusan jin penglaris. Dia dikirim untuk menakuti panjenengan. Dia gak suka ada orang netralisir pengaruhnya. Bu Sari makin yakin kalau ini perbuatan Pak Gito. Tapi anehnya, setiap Bu Sari mau ngomong ke Pak Gito, bibirnya tiba-tiba berat. Dia pernah mau nyapa Pak Gito waktu ketemu di jalan, tapi mulutnya kayak terkunci, suaranya hilang, tenggorokannya sakit kayak dicekik dari dalam. Dia juga pernah mau cerita sama tetangga, tapi badannya tiba-tiba panas tinggi kayak demam dan matanya berkunang-kunang. Rasanya seperti ada yang nyegah dia ngomong. Pak Joko juga pernah ngalamin hal serupa. Dia mau cerita sama orang kampung soal kecurigaan mereka, tapi tenggorokannya mendadak seret, mulutnya keluh, dan pikirannya kosong. Mereka berdua merasa seperti dikunci, gak bisa sembarangan cerita atau nuduh. Mbah Karyo bilang itu wajar. Kalau orang pakai santet penglaris, biasanya pasang pengunci supaya gak bisa dilawan dan gak gampang dibongkar. Kalau panjenengan cerita, yang ngirim bisa langsung tahu dan bisa ngirim kiriman baru yang lebih kuat. Bu Sari makin gelisah, apalagi gangguan makin sering. Kadang pagi-pagi, waktu mau buka warung, dia lihat ada nasi basi yang ditaruh rapi di atas piring. Padahal dia yakin semalam gak ada siapa-siapa. Kadang warungnya bau anyir kayak darah, meski sudah dibersihkan berulang kali. Pernah juga dia dengar suara orang manggil namanya dari arah sumur belakang warung. Waktu dia tengok, gak ada siapa-siapa. Mbah Karyo akhirnya memutuskan untuk membuka mata batinnya. Lewat ritual kecil di rumahnya, Mbah Karyo mencoba melihat siapa sebenarnya yang ada di balik semua kejadian ini. Setelah beberapa menit bermeditasi, Mbah Karyo buka matanya perlahan, wajahnya kelihatan serius dan berat. Saya lihat ada sosok hitam besar berdiri di dekat warung panjenengan. Dia gak mau pergi. Dia diikat di sana oleh pengirimnya. Dan pengirimnya adalah orang yang setiap hari lihat warung panjenengan, orang yang selalu ada di seberang jalan. Bu Sari dan Pak Joko saling pandang. Dada mereka terasa sesak, perasaan mereka makin yakin pengirimnya adalah Pak Gito. Tapi masalahnya, mereka gak bisa nuduh tanpa bukti. Sementara itu, Pak Gito tetap kelihatan ramah, tetap buka warung, dan semakin ramai pengunjung. Orang-orang kayak gak sadar,
Makin hari mereka makin sering makan di warung Pak Gito, bahkan ada yang bilang gak bisa berhenti. Bu Sari dan Pak Joko tahu, mereka gak bisa diem aja. Ini sudah jadi perang yang gak kelihatan, dan Bu Sari makin yakin, kalau dia mau bertahan, dia harus siap hadapi adu kekuatan yang lebih besar. Karena apa yang mereka lawan bukan cuma manusia, tapi juga makhluk yang mereka sendiri belum tahu seberapa kuat dan seberapa berbahayanya. Malam Jumat yang disepakati akhirnya tiba. Bu Sari dan Pak Joko menunggu di warung sambil memandangi Mbah Karyo yang sibuk menyiapkan perlengkapan ritual. Bau kemenyan mulai memenuhi udara, lilin kecil menyala di 4 sudut warung, dan bunga kenanga disebar di sekitar pintu masuk. Suasananya hening, tapi Bu Sari bisa merasakan udara yang tiba-tiba jadi berat. Mbah Karyo bilang malam itu waktu yang tepat untuk pasang pagar gaib yang lebih kuat, supaya kiriman dari Pak Gito bisa ditahan dan warungnya bisa diselamatkan. Pak Joko membantu menanam benda-benda kecil yang sudah dibungkus kain hitam di sudut-sudut warung sesuai petunjuk Mbah Karyo. Setelah semuanya siap, Mbah Karyo mulai membaca doa dan mantra dengan suara pelan tapi tegas. Lilin-lilin yang tadinya tenang tiba-tiba bergoyang seperti tertiup angin, padahal semua pintu dan jendela tertutup rapat. Bu Sari menggenggam tangan Pak Joko erat-erat, perasaannya campur aduk antara takut dan pasrah. Saat Mbah Karyo membaca mantra semakin dalam, angin tiba-tiba berhembus kencang dari arah belakang warung. Kain lap dan piring bergetar sendiri, udara dingin menusuk tulang, dan tiba-tiba semua lilin padam bersamaan. Gelap, hening, lalu dari luar terdengar suara berat yang menggeram pelan, seperti suara binatang besar. Disusul dengan suara tawa kecil yang aneh, tipis, seperti suara perempuan. Mbah Karyo tetap melanjutkan ritual meski suasana semakin mencekam. Tangannya gemetar tapi dia terus membaca mantra sambil menaburkan bunga dan air garam di sekeliling warung. Tiba-tiba terdengar suara keras menggema. Suara yang jelas terdengar di telinga mereka bertiga. "Jangan ganggu milikku." Bu Sari dan Pak Joko terkejut. Suara itu seperti berbicara langsung ke mereka. Pak Joko mencoba keluar warung untuk melihat siapa yang berbicara. Tapi langkahnya terhenti saat dia melihat sosok hitam tinggi berdiri di depan warung. Sosok itu seolah ingin masuk tapi terhalang oleh pagar gaib yang baru saja dipasang. Sosok hitam itu berdiri diam, matanya merah menyala, dan tubuhnya besar seperti bayangan raksasa. Sosok itu menatap tajam ke arah Pak Joko, lalu menghilang dalam sekejap. Mbah Karyo berdiri pelan, napasnya tersengal, keringatnya mengucur deras meski udara sangat dingin. Dia marah, dia tahu kita pasang pagar. Dia gak terima. Bu Sari gemetar. "Mbah, apa dia bakal balik lagi?" Mbah Karyo mengangguk pelan, "Pasti. Dia bakal nyerang balik. Dia gak mau kehilangan tempat yang sudah dia duduki. Ini bukan santet kecil. Dia pakai jin penglaris yang sudah kuat. Biasanya jin kayak gitu minta tumbal. Kalau kita ganggu, yang ngirim pasti sadar dan dia bakal tingkatkan kirimannya." Malam itu benar-benar bikin Bu Sari dan Pak Joko gak bisa tidur. Bahkan Bu Sari merasa sepanjang malam ada yang mengawasinya dari luar jendela. Setiap dia pejamkan mata, suara perempuan yang tertawa itu seperti berbisik di telinganya. Esok paginya, Bu Sari coba memberanikan diri lewat warung Pak Gito. Aneh, Pak Gito seperti biasa, ramah, senyum, bahkan menyapa Bu Sari seolah-olah gak ada masalah. Tapi saat Bu Sari mau menjawab, tenggorokannya kembali seret, suaranya hilang, dadanya sesak, dan matanya tiba-tiba berkunang-kunang. Seolah tubuhnya dilarang untuk bicara. Di dalam hati Bu Sari yakin, Pak Gito tahu apa yang sedang terjadi. Tapi dia bersikap seolah-olah tidak tahu apa-apa. Warung Pak Gito justru makin ramai, orang-orang seperti makin ketagihan makan di sana. Bu Sari sempat lihat beberapa pelanggan yang sepertinya sudah tidak sadar. Makannya lahap berlebihan, seperti sedang dikendalikan.
Bu Sari kembali ke warungnya dengan perasaan campur aduk. Dia sadar, perang ini belum selesai. Bahkan sepertinya baru benar-benar dimulai. Dia dan Pak Joko harus siap menghadapi serangan yang lebih kuat, karena lawan mereka tidak hanya manusia, tapi juga makhluk yang sudah mengikatkan diri pada perjanjian kotor. Dan Bu Sari tahu, dalam dunia santet penglaris, kalau sudah begini, biasanya yang dipertaruhkan bukan cuma rezeki, tapi juga nyawa. Setelah kejadian malam itu, Bu Sari dan Pak Joko benar-benar gak bisa tenang. Setiap malam mereka merasa warungnya terus diawasi. Suara bisikan, tawa kecil, dan bau amis makin sering muncul, bahkan saat warung sudah ditutup rapat. Bu Sari merasa seperti dikejar waktu. Dia gak mau kalau nanti kiriman santet itu sampai makan korban. Akhirnya dia dan Pak Joko datang lagi ke Mbah Karyo untuk minta bantuan lebih serius. Tapi Mbah Karyo bilang, kalau mau ngelawan kekuatan segede itu, saya butuh bantuan orang yang lebih tinggi ilmunya. Ini sudah adu santet antar penglaris, gak bisa saya hadapi sendirian. Tanpa buang waktu, mereka bertiga pergi mencari seorang guru spiritual yang katanya terkenal bisa melawan jin-jin penglaris, namanya Mbah Surip. Rumah Mbah Surip jauh di pinggiran kota, jalannya sempit dan harus masuk gang kecil. Sesampainya di sana, Mbah Surip sudah seperti menunggu mereka. Begitu mendengar cerita Bu Sari, Mbah Surip langsung mengangguk. Kalau sudah sampai bikin orang gak bisa ngomong, itu tandanya si pengirim pasang kunci gaib. Biasanya yang dikunci itu mulut dan pikiran, biar gak bisa cerita dan biar gak bisa lawan. Bu Sari dan Pak Joko saling pandang, mereka gak menyangka si pengirim sekejam itu. Mbah Surip bilang kalau sebelum dia melakukan pembersihan, dia harus tahu dulu siapa jin yang dikirim sama Pak Gito. Malam itu juga, Mbah Surip melakukan ritual pembukaan mata batin. Dia menyiapkan mangkuk berisi air dan meneteskan minyak khusus yang langsung membentuk pola aneh di permukaan air. Bu Sari dan Pak Joko duduk berdebar menunggu hasilnya. Beberapa menit kemudian, Mbah Surip membuka matanya dan berkata pelan, jin yang dipakai namanya Kakang Wulung. Dia jin pemikat yang kuat, yang biasa dipakai buat penglaris tingkat tinggi. Jin ini gak sekadar bikin orang pengen beli, tapi bikin orang ketagihan, susah lepas, dan lama-lama ngasih energi hidupnya buat dia. Kalau jin ini sudah menetap di warung, dia bakal minta tumbal. Bu Sari terkejut, minta tumbal, Mbah, tumbal apaan? Mbah Surip menatap Bu Sari serius, bisa siapa aja, bisa pembeli, bisa orang sekitar, bisa juga orang yang dekat dengan si pengirim. Biasanya yang jadi tumbal itu orang yang tiba-tiba sakit, meninggal mendadak, atau hilang akal. Kalau selama ini orang di sekitar warung Pak Gito mulai banyak yang sakit tanpa sebab, itu salah satu tandanya jin penglarisnya minta makan. Bu Sari langsung ingat, beberapa tetangga sekitar warung Pak Gito memang mulai sering sakit. Ada yang tiba-tiba jatuh di jalan, ada yang meninggal mendadak, ada yang jadi linglung dan gak tahu jalan pulang. Semua kejadian itu ternyata bukan kebetulan. Mbah Surip bilang, kalau panjenengan mau, saya bisa bantu bersihkan dan putuskan ikatan si jin itu. Tapi harus siap, karena biasanya pengirim gak terima dan bakal balas. Pak Joko dan Bu Sari langsung setuju. Mereka sudah terlalu capek diganggu terus. Mereka siap ngelawan meski tahu risikonya besar. Malam itu, Mbah Surip dan Mbah Karyo mulai menyusun rencana ritual penetralisir. Mereka bakal lakuin di malam yang sama, tepat tengah malam, supaya energi si pengirim belum sempat diperkuat. Bu Sari mulai sadar, semua yang dia hadapi ini jauh lebih berat dari yang dia kira. Bukan cuma soal persaingan dagang, tapi sudah jadi perang dunia gaib yang mempertaruhkan nyawa. Dan dia tahu, saat ritual nanti, semuanya bisa berubah. Entah warungnya bakal kembali normal atau justru dia yang jadi korban berikutnya. Malam yang ditunggu akhirnya tiba. Bu Sari dan Pak Joko sudah pasrah dan siap dengan segala risiko.
Mbah Karyo dan Mbah Surip datang membawa perlengkapan ritual yang lebih lengkap. Ada kemenyan, bunga 7 rupa, ayam cemani, minyak khusus, dan beberapa benda pusaka yang dibungkus kain mori putih. Ritual penetralisir ini bukan sembarang ritual. Ini perang terbuka. Mbah Surip sudah bilang, mereka bukan cuma bakal membersihkan kiriman santet, tapi juga bakal menyerang balik si pengirim supaya jin penglarisnya lepas dan kembali ke asal. Warung Busari ditutup lebih awal malam itu. Semua pintu dan jendela dikunci rapat, lampu dimatikan, hanya ada penerangan dari beberapa lilin kecil yang sudah ditata di sekeliling ruangan. Suasana warung jadi mencekam, udara terasa dingin sampai menusuk ke tulang. Mbah Surip dan Mbah Karyo duduk bersila di tengah warung. Busari dan Pak Joko ikut duduk di belakang mereka, sambil menggenggam tasbih yang sudah dibacakan doa. Mbah Surip mulai membaca doa dan mantra yang panjang, sesekali melemparkan bunga dan garam ke sudut-sudut ruangan. Bau kemenyan semakin pekat. Udara di dalam warung mendadak terasa berat. Lilin yang tadinya tenang mulai bergoyang meski semua pintu dan jendela tertutup. Mbah Karyo tiba-tiba berteriak kecil, "Dia datang!" "Tahan!" Busari merasakan sesuatu seperti menempel di punggungnya. Badannya tiba-tiba panas, kepalanya pusing, dan suara perempuan yang biasa ia dengar mulai terdengar jelas, seperti sedang berbisik tepat di telinganya. "Kamu mengganggu milikku, pergi, ini bukan urusanmu." Busari menutup telinganya sambil gemetar, tapi suara itu semakin keras dan masuk ke kepalanya. Mbah Surip dengan lantang membaca doa-doa untuk mengusir jin penglaris. Tapi saat bacaan semakin keras, tiba-tiba Busari kesurupan. Matanya terpejam, tubuhnya bergetar, dan mulutnya berbicara dengan suara yang bukan suaranya. "Aku tidak mau pergi, ini tempatku, ini milikku, kalian tidak bisa melawanku." Suara itu terdengar berat, serak, dan penuh kemarahan. Pak Joko panik dan mencoba memegang Busari. Tapi Busari mendorongnya dengan kekuatan yang luar biasa, sampai Pak Joko jatuh ke belakang. Mbah Surip tetap tenang. Dia menaburkan air garam ke arah Busari sambil terus membaca doa. "Pergi kau, jangan ganggu dia." Suara itu berteriak keras dari mulut Busari. "Aku akan kembali. Aku akan ambil yang sudah menjadi hakku." Tubuh Busari bergetar hebat lalu ambruk seketika. Tubuhnya lemas. Napasnya terengah-engah. Mbah Surip dan Mbah Karyo langsung melanjutkan ritual. Mereka melempar garam, kembang, dan membakar sesuatu yang baunya sangat tajam. Udara di dalam warung tiba-tiba panas. Lilin-lilin padam bersamaan, dan dari luar terdengar suara seperti benda jatuh. Pak Joko buru-buru keluar dan melihat di depan warung ada sesajen rusak, berisi kepala ayam dan kembang yang dibakar setengah. Mbah Surip mengejar keluar dan membaca doa keras-keras, "Aku tahu kamu ngirim ini. Kalau berani, lawan aku langsung." Udara di sekitar mereka seperti bergetar, lalu tiba-tiba terdengar suara tawa keras dari arah warung Pak Gito. Tawa itu lama, menggema, dan mengerikan. Busari yang baru sadar berbisik pelan, dia tahu, dia marah. Malam itu menjadi malam yang penuh ketegangan. Ritual selesai, tapi Mbah Surip bilang pertempuran belum selesai. Jin penglarisnya terluka, tapi belum pergi. Dia pasti bakal ngirim serangan balik yang lebih besar. Yang ngirim juga gak bakal tinggal diam. Dan benar saja, di waktu yang sama, Pak Gito yang sedang tidur di warungnya tiba-tiba terbangun dengan badan kejang-kejang. Warga yang sempat melihat bilang, Pak Gito seperti orang kesurupan, mulutnya berbusa, dan dia muntah darah sambil teriak kesakitan. Sejak malam itu, warung Pak Gito mendadak tutup. Warga mulai heboh, ada yang bilang Pak Gito sakit keras, ada yang bilang dia kena kiriman balik. Tapi Busari dan Pak Joko tahu, ini belum berakhir. Mereka harus siap menghadapi balasan yang lebih berbahaya, karena dalam adu santet penglaris, perang gak pernah selesai dalam satu malam. Pagi setelah malam penuh ketegangan itu,
warung Bu Sari mulai ramai lagi. Pelanggan yang dulu menghilang perlahan-lahan balik lagi. Orang-orang bilang mereka merasa lebih nyaman makan di warung Bu Sari. Rasanya seperti ketarik, tapi kali ini rasanya wajar, gak seperti yang mereka alami waktu makan di warung Pak Gito. Tapi di tengah ramainya warung Bu Sari, kabar tentang Pak Gito mulai menyebar cepat di kampung. Warga bilang Pak Gito sekarang seperti orang linglung. Dia sering duduk sendiri di depan rumahnya. Matanya kosong, badannya kurus, dan kadang bicara sendiri. Warungnya sudah hampir seminggu tutup, dan keluarga Pak Gito kelihatan sibuk mondar-mandir cari bantuan. Ada yang bilang Pak Gito sakit aneh, ada juga yang bilang dia lagi kena kiriman balik. Bu Sari sebenarnya ikut prihatin, tapi dia juga sadar ini adalah resiko dari apa yang sudah dilakukan Pak Gito sendiri. Dalam hati kecilnya, Bu Sari masih merasa semua ini belum benar-benar selesai. Beberapa malam setelah ritual itu, Bu Sari masih sering dengar bisikan kecil. Kadang dia merasa ada bayangan hitam yang melintas cepat di pojok matanya. Mbah Surip bilang itu sisa-sisa energi jin penglaris yang masih terikat. Memang sudah dilemahkan, tapi belum sepenuhnya pergi. Bu Sari dan Pak Joko disarankan untuk terus memperkuat doa dan ibadah, jangan sampai buka celah lagi. Mbah Surip juga berpesan supaya mereka tidak pernah lagi punya niat balas dendam atau ikut main santet. Karena semakin lama mereka terlibat, makin dalam mereka masuk ke dunia itu. Suatu sore, Bu Sari memberanikan diri lewat depan rumah Pak Gito. Dalam hatinya, Bu Sari merasa mungkin ini adalah harga yang harus dibayar Pak Gito. Kadang manusia memang bisa gelap mata saat mengincar rejeki. Demi membuat warung ramai, demi mengalahkan pesaing, mereka tega melakukan apapun, bahkan bersekutu dengan makhluk yang gak kelihatan. Tapi Bu Sari juga belajar sesuatu dari semua kejadian ini. Dia sadar bahwa rejeki itu sudah ada yang atur, dan semua yang instan biasanya ada harga mahal di belakangnya. Warung Bu Sari kembali ramai, tapi sekarang dia jalani dengan penuh hati-hati. Dia dan Pak Joko lebih rajin berdoa, lebih rajin sedekah, dan lebih ikhlas dalam menerima sepi atau ramai. Mereka gak mau lagi terlibat dalam persaingan kotor, apalagi sampai mainan santet. Bu Sari juga mulai sering mengingatkan tetangga-tetangganya, supaya jangan tergoda cari jalan pintas, karena hasilnya bisa jadi gak seindah yang dibayangkan. Mbah Surip sempat berpesan terakhir sebelum pulang, adu santet itu gak ada yang menang. Yang ada cuma siapa yang lebih dulu jatuh. Kadang perang itu selesai di dunia, tapi dendamnya dibawa sampai ke alam yang lain. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Bu Sari. Walaupun warungnya sudah aman, Bu Sari tahu bahwa di luar sana, mungkin masih banyak yang melakukan hal yang sama seperti Pak Gito. Santet penglaris memang bikin usaha cepat maju, tapi di balik itu, ada harga yang harus dibayar, dan seringkali yang jadi korban bukan cuma diri sendiri, tapi juga orang-orang sekitar. Dan sejak saat itu, kisah tentang adu santet penglaris warung nasi di Surabaya jadi cerita yang terus diceritakan orang-orang kampung. Cerita yang bikin banyak orang kapok, cerita yang bikin banyak orang mikir dua kali kalau mau main jalan gaib buat cari rejeki cepat.